Yes, it's so beautiful. The quality of the grass, if I want to be honest with you, it's not really good. I think it's going to better in the future, as you see. Rumput Jakarta International Stadium dikritik netizen. Anggota Komite Eksekutif PSSI Arya Sinulinga meminta pengkritik untuk lihat langsung, jangan dari televisi. JIS sudah menggelar 2 pertandingan di grup C Piala Dunia U17. Laga pertama, Inggris mengalahkan Kaledonia Baru 10-0 dan kemenangan Iran 3-2 atas Brazil. Pertandingan di JIS ada bumbu-bumbu dari publik di media sosial. Stadion yang terletak di Jakarta Utara itu dianggap rumputnya tidak bagus karena warnanya sebagian hijau terang dan sisi lainnya lebih gelap. Beberapa netizen pun menunjukkan perbandingan antara rumput JIS setelah dan sebelum diganti. Mereka mempertanyakan kualitas pergantian rumput yang menelan anggaran mencapai 6 miliar. Arya lalu mengatakan tentu lapangannya bagus. Kalau lapangan dan rumput tidak bagus, mana mungkin mereka bisa menang 10-0. Ia merasa bingung dibandingkan ini zaman dulu, ini sekarang begini. Terkadang orang tidak melihat rumput itu bukan sekedar soal penampakan di TV, apalagi bisa saja di TV pas itu saturasi warnanya memang terlihat hijau banget, yang bawah tidak. Maka lihat langsung lapangan, dan sampai hari ini belum ada keluhan mengenai rumput JIS dari timnas-timnas. Harus diingat, JIS dipakai paling banyak selama Piala Dunia. Jadi matchnya paling banyak main di JIS. Kenapa rekomendasi dari FIFA? Karena rumputnya memang tahan untuk bermain. Pelatih Kaledonia Baru, Leonardo Lopez, sejatinya sudah memuji kualitas rumput JIS. Bahkan tim Kaledonia Baru sudah merasakan semua fasilitas di JIS. Semua fasilitas di JIS tidak buruk, itu sudah sangat bagus. Jika ada lapangan di Kaledonia seperti itu setiap pekan, tentu akan sangat baik untuk timnya. Sini bukan saja kita menyaksikan sebuah bangunan mahakarya, tapi tempat ini membuktikan bahwa mimpi itu bisa dicapai lewat kerja keras, lewat kerja tuntas. Mimpi yang oleh sebagian ditanggapi dengan pesimis. Mohon maaf harus kami sampaikan bahwa kami mengecewakan mereka yang pesimis. Mahakarya berdiri di Jakarta, dipersembahkan untuk The Jackmania, untuk warga Jakarta, dan untuk Indonesia. Mahakarya ini adalah 100% dibangun oleh anak-anak bangsa dari keringat orang-orang Indonesia yang dilahirkan dari rahim-rahim ibu orang Indonesia. Timnas Brasil U17 yang berstatus sebagai juara bertahan Piala Dunia U17 tergabung di grup C bersama Inggris, Iran, dan Kaledonia. Brazil akan menjalani seluruh laga fase grup di JIS. Sebelum laga pertandingan Brazil versus Iran, Lil menyempatkan melakukan inspeksi ke stadion latihan dan venue pertandingan JIS. Lil mengaku terkejut dengan kesiapan Indonesia sebagai tuan rumah Piala Dunia U17 2023. Ia mengatakan sangat gila sambil menggelengkan kepala saat melihat kemegahan stadion JIS dalam rilis resmi Piala Dunia U17. Lil mengaku belum sempat mencari tahu stadion tempat timnas Brazil U17 sejak drawing grup dan penetapan jadwal Piala Dunia U17 2023 dilakukan. Namun setelah melihat langsung JIS, pelatih 36 tahun itu terkejut Indonesia punya stadion megah. Ia mengatakan baru pertama kali ke Indonesia, awalnya tidak tahu di stadion mana akan bermain. Ia pikir mereka tidak punya kesiapan yang matang untuk menjadi tuan rumah. Tapi usai melihat stadion JIS, mereka mengaku kaget dengan keseriusan Indonesia. Ini adalah stadion besar, punya keindahan, dan ia kaget karena Indonesia bisa membuat stadion seperti itu. Piala Dunia U17 2023 akan digelar di 4 stadion di Indonesia. Pertama adalah Stadion JIS, kedua Manahan Solo, Stadion Gelora Bung Tomo, dan Stadion Sijala Harupat. Rencana perhelatan Piala Dunia U17 yang rencananya akan memasukkan JIS sebagai salah satu stadion yang akan digunakan memancing kisruh di tanah air. Pasalnya, beberapa pihak yang salah satunya Erick Thohir selaku ketua PSSI mengungkapkan jika JIS belum sesuai standar FIFA, terutama rumput yang digunakan. Padahal saat digunakan, pihak Jakpro mengungkapkan bahwa JIS telah sesuai standar FIFA. Nah, jadi dari 22 stadion itu ada yang standar internasional, ada yang didorong oleh pemerintah untuk U17. Kan makin banyak stadion yang standar internasional atau standar FIFA kan lebih bagus. Makanya kemarin bilang jangan dipolemikkan antara ya JIS dan U17.
Ini niatnya supaya JIS bisa dipakai U17. Kalau FIFA datang hari ini, ayo salaman saya dicoret. Nawaitu niat baik ini yang kita ingin memastikan JIS ini bisa menjadi bagian kualifikasi. Nah, rumput misalnya, kan itu jelas. Kita nggak usah berdebat berjenis-jenis rumput, ya kan? Rumput itu ada yang kuat matahari lama, ada yang kuat matahari sedikit, gitu kan? Nah, rumput yang di JIS itu coba, rumput yang dipakai di lapangan dalam, di lapangan latihan itu di lapangan latihan bagus. Karena mataharinya cukup. Ketika yang di dalam, mataharinya kurang. Jadi rumputnya tidak bisa beradaptasi. Perlu rumput mungkin jenis lain. Menanggapi hal tersebut, komentar santai Anies Baswedan saat Erick Thohir ributkan rumput JIS diposting oleh Mardhani Alisera di akun Twitternya. Dalam postingannya, Mardhani menyebutkan bahwa Anies mengatakan jika JIS bukanlah miliknya. Selain itu, Anies juga tidak mempermasalahkan jika Jakarta International Stadium akan direnovasi. Mas Anies bilang JIS bukan miliknya, tapi milik bangsa Indonesia, karya anak bangsa. Jika mau direnovasi, monggo. Namun ojo kesusu dan menghakimi. Biarkan FIFA yang menilai, setorkan saja 6 stadion milik Indonesia, lalu cek apa rekomendasinya. Jika harus ada perbaikan, maka ikuti saja. Sedangkan Erick Thohir begitu ngotot, mengatakan jika JIS tidak memenuhi standar akan dicoret FIFA. Bahkan Erick berani bertaruh kalau JIS akan dicoret jika FIFA datang lakukan inspeksi hari ini. Pak Anies sendiri sudah bicara. Stadion JIS milik Indonesia. Milik bangsa kita. Dan terbuka untuk diperbaiki. Nah sama, kita ini datang ke sana bukan mempolitisasi ya, aset yang ingin diperbaiki. Nah kalau dibilang anggarannya JIS aja 5 triliun, salah. 22 stadion itu anggarannya 1,9 triliun, gitu kan? Dan kita ingin bangun dari tidur sepak bola kita. Ayo, kita sama-sama memaksakan diri ya, dan berkomitmen, ayo suksesan U17 ini ya, untuk apa? Bangsa Indonesia ya, bersatu dan menunjukkan kepada dunia kita bisa gitu. Jangan gagal terus. Nah, saya berharap ini perdebatan yang tidak bermanfaat ya, dan kita di sini PSSI, saya sendiri menjamin ya, bahwa kita ingin melakukan hal-hal perbaikan sepak bola tidak dalam konteks ya, politik. Ini benar-benar niat baik, bersama-sama kita ingin memperbaiki. Kalau rumput di Eropa hidup, shadingnya kurang, ya itulah debat yang nggak selesai gitu. Makanya tadi saya bilang, ya kan, Pak Anies sudah bicara, ini milik Indonesia, milik bangsa kita bersama. Ayo kita perbaikin. Ya udah, kita di sini, dan saya yakinkan bahwa perbaikan ini tidak politik. Kita ingin supaya kita punya event yang sukses, kita ngusulin gitu kan. Nah rumput ya perdebatannya itu didebatin lagi, ini ahlinya ya nggak selesai. Nanti ada polemik lagi nih, saya angkat lagi. Misalnya lapangan titik-titik lolos, lapangan titik-titik tidak lolos. Padahal yang ini lebih bagus, yang ini kurang bagus. Ada penilaian sendiri, ada karena rumput, akses, dan... Namun, PSSI buka-bukaan soal alasan FIFA belum turun tangan periksa Jakarta International Stadium sebagai calon venue Piala Dunia U17 2023 di Indonesia. Pengecekan JIS sebagai stadion yang akan diusulkan menjadi calon venue Piala Dunia U17 2023 terus menuai polemik. Sebagian pihak mengklaim JIS yang berkapasitas 82.000 penonton itu masuk dalam standar FIFA, sehingga bisa menggelar pertandingan Piala Dunia U17. Fakta-fakta itu membuat sebetulnya waktu itu PSSI blunder terkait menyebut JIS tidak sesuai standar. Artinya, ketika terulang lagi kemarin dengan masukan dari
vendor rumput lalu dinyatakan oleh Menteri PUPR, ini menimbulkan reaksi lagi, ini memantik polemik karena yang berbicara bukan otoritas yang kompeten, dalam hal ini FIFA, apalagi kalau terkait dengan event Piala Dunia U17. Jadi poinnya di situ tuh. Karena terkait rumput, sebetulnya konsepnya harus diambil secara utuh dari keseluruhan konsep stadion. Misalnya kenapa hybrid? Hybrid itu lebih tahan lama, lebih kuat, terutama untuk daerah pesisir. Juga seperti kondisi di daerah Jakarta Utara, seperti Papanggo ini. Dan pilihan secara keseluruhan atau secara umum buat negara-negara tropis, hybrid ini lebih kuat ketimbang natural asli atau rumput alami. Ini atap tribunnya memenuhi semua bagian, barat, timur, utara, selatan. Jadi saya pikir pemilihan rumput itu berkaitan dengan konsep awal yang digagas atau didesain oleh Purwapol, konsultan internasional soal stadium ya. Jadi pemilihannya kan kalau FIFA meng-approve 3 jenis rumput, yang hybrid juga ada 3 jenis, ada yang penguatan akar rumput, ada yang tipe karpet seperti yang di JIS, dan juga ada yang dijahit. Jadi ada 3 model juga yang hybrid. Nah, yang hybrid seperti JIS ini juga terjadi sama dengan di Allianz Arena Bayern Munchen, di Wanda Metropolitano, di Spurs. Jadi bukan hal yang baru gitu. Akan tetapi, PSSI menilai beberapa pembenahan perlu dilakukan, di antaranya akses penonton dan meningkatkan kualitas rumput. Seperti anggota Komite Eksekutif PSSI, Arya Sinulinga mengatakan, PSSI bergerak lebih dahulu sebelum FIFA mengutus delegasinya memeriksa calon stadion Piala Dunia U17. Yang pertama, memilih stadion. Setelah itu baru FIFA masuk. Semua juga begitu standarnya. Tidak usah menjadi polemik. Semua stadion diperbaiki. Arya Sinulinga mengakui PSSI membutuhkan stadion seperti JIS. Dengan Jakarta memiliki 2 stadion bagus, PSSI diuntungkan. Sementara itu, komentator bola Bung Towel alias Tommy Welly jadi ahli teknis rumput Jakarta International Stadium. Ia yakin rumput JIS sesuai standar FIFA. Menurut Bung Towel, secara teknis rumput JIS itu jenis hybrid 95% natural, 5% sintetis. Itu sudah standar FIFA. Bung Towel menyebut ada 3 jenis rumput, 100% alami, 100% sintetis, dan jenis rumput hybrid. Pemilihan rumput hybrid di JIS sudah cocok, apalagi letak JIS di wilayah pesisir. Bung Towel menilai kritik JIS disampaikan orang yang sok tahu. Banyak orang sok tahu soal JIS, termasuk ketua PSSI yang coba tarik kekurangan JIS ke ranah politik. Ia meminta biarlah pihak FIFA yang menilai secara teknis rumput JIS. Saya orang bola wajar bicara, begitu juga FIFA, yang lain jangan bicara JIS.